jangan terkecoh mentang-mentang nomor 1 di old man ya. Di old man itu kan seseorang, berarti pakainya who. Terus nomor 2 di ozone layer. Di ozone layer itu benda, berarti pakainya which. Nomor 3 di restoran. Di restoran tuh benda, berarti pakai which lagi atau pakai that. Nah, itu salah. Kita harus lihat keseluruhan konteks kalimatnya ya. Di restoran bla 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 owner. Nah, berarti kan itu yang punya restorannya kan. Tadi saya ingat saya bilang depan whose itu dipakai untuk kepunyaan, untuk menerangkan suatu possessivity. Posesif ya. Nah, ya itu. Tadi whose itu dipakai untuk menerangkan suatu kepunyaan ya Mas Sony. Nah, di restoran bla 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 owner, berarti ini owner is a movie star, yang miliknya adalah seorang bintang film. Nah, berarti kan di restoran kepunyaan bintang film ini ya kan. Nah, berarti pakainya whose, bukan who, bukan which, bukan that gitu. Ada yang bisa ngasih contoh nggak kira-kira penggunaan whose itu gimana? Selain ini di restoran, whose owner is a movie star was on fire last week. Jadi artinya restoran yang dimiliki oleh seorang bintang film kebakaran minggu lalu. Sekarang penggunaan whose, kira-kira ada yang bisa jelasin? Bukan ngejelasin, kasih contoh kayak yang lain. Penggunaan whose. Sekarang nomor 3 dulu. Bukan. Aku minta penggunaan whose. Kasih saya contoh kalimat yang menggunakan whose. Nih, Roni, kok this is Mary? Ini maksudnya Mbak Mary ta? The goat store whose owner is me. Oke, jangan pakai owner lagi. Gampang kalau kayak gitu. Ayo yang lain gimana? Bisa nggak? Pakai whose. Oke, saya kasih contoh. Bisa nggak kayak gini? Misalkan kalau salah satu contohnya adalah nulis. Oke. Tuh, ternyata udah pernah diajarin ya. Nah, ketahuan. Mbak Titin. Kurang tepat Mbak Titin. Is he guy who sush red color? Kurang tepat Mbak Titin. Ya, kalau pakai whose itu biasanya barang yang dimiliki itu dia di depan. Mas Fikri benar, tapi itu Mas Fikri cuman ngeganti the restoran sama the gold store doang, yang lainnya sama. Benar Mbak Titin, iya benar untuk kepunyaan Mbak Titin, tapi biasanya kalau penggunaan
whose itu kata bendanya, benda yang dimilikinya itu ditaruhnya di depan. Berarti kalau kata-katanya yang titik ini bisa jadi the red color, the red shoes whose owner is bla 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 is a guy gitu. Kalau misalkan pertanyaan berarti is he the man who has, ya, bukan who, karena kenanya jadi menerangkan he-nya, jadi pakainya who gitu. Ini salah satu contohnya adalah the man whose wife is an salah satu contohnya black hair who sit at park. Waduh, gimana nih mbak, maksudnya rambut hitam yang duduk di taman. Kok ngeri jadinya mbak ini artinya? Oke, itu contohnya saya kasih lihat di sini ya, bisa ngelihat ya semuanya ya. The man whose wife is an engineer is very lucky. Haha. Jadi laki-laki yang memiliki istri seorang insinyur sangat beruntung. Maunya ya. Maunya saya. Mbak Mary itu agak kurang tepat karena kurang tepat Mbak Mary. Jadi gini, tadi saya bilang apa? Whose digunakan kalau kata bendanya yang dimiliki, misalnya yang dimiliki itu apa? Buku gitu kan ya. The book whose bla bla bla. Nah, itu di depan sisinya. Ini yang dimiliki kan big house kan? Nah, the big house. Who? Oh, sorry. Mbak yang benar juga masih salah. Oke, sorry ya. Sorry sebentar saya ulangi. Sorry. Yang dimiliki memang setelah kata whose. Ya, yang dimiliki setelah kata whose. Tapi gini, kayak contoh masih belum tepat, Mbak. Kayak contoh yang saya kasih ini. Ya. The rich man. The man. Laki-laki. Whose yang memiliki istri seorang insinyur sangat beruntung, is very lucky. Jadi gimana kalau misalkan kata-katanya yang punya Mbak Mary tadi, the rich man whose big house. Mbak Mary itu bukan salah tapi agak kurang tepat. Jadi kayak whose wife is an engineer, ya kan? Berarti ada keterangan di si istrinya gitu. Kayak owner, kayak yang nomor 3, owner is a movie star. Ada keterangan di si movie starnya. Baru is very lucky. Baru keterangan is very lucky untuk the man-nya, ya kan? Nah, kalau yang punyanya Mbak Mary, whose big house is my boss. Nah, jadi itu kurang keterangannya untuk big house-nya. Keterangan untuk the rich man-nya itu saya ngerti, keterangan untuk the rich man-nya itu adalah is my boss.
Mas Roni bilang Fikri, whose Bunda Kiki shop is my friend in UTT. Hampir benar. Whose, mungkin Mas Fikri lebih tepatnya begini ya. Mas Roni kan jadinya. Mas Fikri, whose Fikri whose Bunda Kiki. Nah, Bunda Kiki shop. Fikri whose Bunda Kiki shop is my friend is whose Bunda Kiki shop. Maksudnya tuh yang memiliki Bunda Kiki shop, ya kan? Maksudnya begitu ya. Fikri whose Bunda Kiki shop is my friend in UTT. Nah, bukan salah tapi kurang tepat. Jadi harus ada keterangan is my friend in UTT. Itu berarti keterangan untuk Fikrinya, ya kan? Fikri itu siapa? Itu teman saya di UT, gitu kan. Nah, yang tinggal ditambahin adalah Bunda Kiki shopnya itu, keterangan Bunda Kiki shopnya. Misalkan Bunda Kiki shop itu yang apa, gini, misalkan gini, located in Indonesia misalkan, ya. Nah, jadi keterangan kan keterangan untuk si Bunda Kiki shop itu, ya. Fikri Bunda Kiki shop which located in Indonesia is my friend in UTT, gitu ya. Jadi ada keterangan untuk benda yang dimilikinya, ya, bukan cuma keterangan untuk si subjeknya, which is the man atau Fikri atau tadi di restoran atau di owner. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 4. Oke, nomor 4 pakai apa? Di anchorman. Anchorman itu apa ya? Langsung ke yang ini ya. Di anchorman itu apa? bukan pengurus jangkar. Mbak Titin ralat ya pakai whose tadinya who. Anchorman itu artinya pembaca berita. Nah, bukan pengurus jangkar. Anchor, jangkar man, manusia atau laki-laki. Jadi pengurus jangkar, bukan gitu ya mas. Pembaca berita.